Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dengan atau tanpa status ibu kota negara, Jakarta tetaplah megapolitan dengan pengaruh sangat besar. Jakarta bukan hanya darah bagi wilayah penyangganya, melainkan juga energi hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Di masa kosongnya jabatan Gubernur DKI Jakarta usai berakhirnya kepemimpinan Anies Baswedan pada 16 Oktober hingga Pilgub 2024, sejumlah pekerjaan rumah mendesak diselesaikan. Pemimpin di masa sebelum pemilu itu kian penting untuk menjaga stabilitas dan netralitas dalam pesta besar demokrasi pilkada maupun pilpres. Pertanyaan besarnya, siapakah di antara ketiga nama kandidat penjabat Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD DKI yang bisa menjawab seluruh tugas berat itu? Inilah editorial Media Indonesia Rabu 14 September 2022 dengan tema Pemimpin Tepat untuk Transisi Jakarta. Bersama saya Indra Maulana. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Tentu saja Anda para pendengar dapat juga berpartisipasi, berikan pendapat Anda di line telepon kami di nomor 021 583 99 100. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Salamun. Selamat pagi Bang Don, salam sehat. Selamat pagi Indra, salam sehat juga. Ya, baik. Nah, kita akan mulai nanti editorial tentu saja Bang Don dengan kita ulas dulu ya headline harian Media Indonesia di halaman 1. Ini juga menjadi perbincangan dan menghebohkan lah ya beberapa hari ini tentang akhiri peretasan data, fenomena Bjorka ini. Bagaimana Bang Don melihat fenomena Bjorka ini ketika semua beberapa pemimpin atau pejabat yang kemudian sempat datanya katanya dibuka, tapi kita dengar juga pendapat bahwa enggak, ini data yang biasa aja, bukan data yang signifikan yang dibuka. Ya, Indra, ini kan lagi heboh ini dan Media Indonesia mengutip beberapa anggota DPR dari beberapa fraksi. Lalu kemudian mengatakan akhiri peretasan data. Ini memang penting. Data itu mau kita bilang tidak ada yang penting, tidak ada yang rahasia. Kalau sendiri-sendiri data saya maupun data Indra itu bocor, itu nggak ada nilainya, bahkan sangat murah. Tetapi kalau jumlahnya jutaan dan ratusan juta terkumpul data itu menjadi sangat mahal. Itu adalah harta karun di abad modern, harta karun di abad 21. Ingat dulu pada tahun 80-an kita bilang yang menguasai informasi itu adalah pemenang. Sekarang itu sudah out of date. Yang menguasai data adalah pemenang. Sudah semakin ke sana ya? Sudah di situ. Dan revolusi ke depan atau evolusi manusia ke depan, kemajuan itu akan ditentukan oleh data. Jadi ada dua. Jadi ada kemajuan infotek, lalu ditunjang oleh biotek, lalu kemudian infotek itu berarti berujung pada data, lalu data ini kemudian yang dikelola sedemikian rupa untuk kemudian membuat kemajuan-kemajuan berikutnya. Misalnya data kesehatan. Orang selalu bicara data kesehatan. Orang punya data tentang misalnya cara penyembuhan penyakit kanker. Kalau punya jutaan metodologi yang sama, itu berhasil dan kemudian akan dilihat kenapa ini berhasil, kenapa tidak. Dilihat data pasiennya. Lalu itu bisa menghasilkan industri obat dan seterusnya yang kemudian harganya pasti jadi sebuah bisnis yang besar. Kemudian marketing juga pasti memerlukan data-data seperti ini. Jadi ini jangan dianggap enteng gitu. Tentu data yang lebih rahasia sifatnya juga harus dijaga gitu. Tapi jangan berpikir bahwa ini soal rahasia aja. Presiden Amerika pernah menang karena permainan data. Bisa begitu. Betul. Bang Don, ini apalagi juga sedikit lagi kita tambahin soal peduli lindungi ini yang dikhawatirkan masyarakat secara umum kan. Artinya benarkah peduli lindungi ini bocor datanya dan menjadi berbahaya nih Bang? Ya, karena orang akan menghubungkan itu dengan kesehatan orang. Lalu orang menghubungkan itu dengan industri obat, farmasi. Orang menghubungkan itu dengan teknologi kesehatan. Tentu ada baiknya untuk kemajuan. Tetapi juga tentu juga ada, ya sekarang ini digunakan oleh siapa, untuk kepentingan siapa gitu. Selalu lebih baik data itu digunakan oleh kita sendiri dan untuk kepentingan kita gitu. Dan untuk kemajuan kita sendiri. Itu kan selalu lebih baik. Kenapa kemudian orang berteriak perlunya perlindungan data pribadi, dan itu kan lagi ditunggu sebetulnya undang-undangnya. Ya, baik, semoga itu segera terrealisasikan ya undang-undang itu, dan kemudian memang
security soal data ini juga semakin bisa dijamin ya, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang saya katakan tadi itu, saya kebetulan baca bukunya Yuval Noah Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Ini saya rasa buku bacaan wajib sekarang bagi banyak orang. Dia menulis sebelumnya Homo Sapiens. Ini untuk melihat kecenderungan-kecenderungan ke depan. Kalau ada dulu beberapa futuris, kayak John Naisbitt, Alvin Toffler, yang sekarang sedang laku itu Yuval Noah Harari. Iya, oke. Baik. Nah, Bang Don, kita masih di halaman 1 ya. Kita simak berita kedua yang akan kita ulas ini terkait dengan daerah diganjar 10 miliar rupiah jika berhasil tekan inflasi. Ini nyambung dengan bagaimana Presiden mewanti-wanti, hati-hati dengan satu kata ini, inflasi. Nah, bagaimana Bang Don soal ganjaran 10 miliar rupiah ini? Presiden mengulang-ulang terus peringatan soal inflasi ini dan meminta daerah untuk aktif. Dan sekarang mungkin pemerintah tidak merasa cukup untuk mengatakan you harus mengendalikan inflasi. Coba dikasih insentif 10 miliar untuk 10 besar provinsi, top 10 ya, provinsi, top 10 kabupaten dan top 10 kota gitu. Artinya akan ada 30, kalau 10 miliar berarti berapa itu? Ada 300 miliar ya? Saya juga lupa perkaliannya, tapi intinya adalah bahwa ini sekarang dikasih insentif begitu. Karena ya memang urusan kita itu adalah inflasi dan bukan urusan kita aja. Kan inflasi di berbagai belahan dunia kan sudah ditakutkan negara-negara lain juga. Kita coba membuat pengendalian yang lebih sistematis dan lebih ke akar masalahnya di bawah gitu, dan itu kan urusan atau itu dilakukan oleh Pemda. Saya kira mudah-mudahan insentif ini ada gunanya dan cukup mendiscourage pemerintah daerah untuk berusaha untuk ikut menekan inflasi ini. Baik, kita bergeser kali ini agak jauh ke dalam ini Bang, di halaman kurang lebih halaman 8 ya. Kita ini karena menarik, di sini ada perbanyak padat karya untuk bantalan sosial. Ini juga terkait dengan berita yang kita ulas sebelumnya ya soal inflasi. Bagaimana Bang Don? Ini daerah berupaya menekan inflasi dan menjaga ketahanan pangan dengan berbagai cara, salah satunya padat karya. Ya, ini mengambil contoh di pernyataan Bupati Majalengka. Bagaimana desa-desa itu nanti akan mempekerjakan begitu banyak tenaga dalam bentuk padat karya supaya orang punya ketahanan pangan yang baik, orang bisa membeli, punya daya beli yang baik, kan gitu kira-kira. Saya rasa kalau Indra ke desa, ke sejumlah desa gitu, ada bangun jalan desa. Selama ini ada yang menyewa mesin untuk menggaruk tanah itu, untuk bikin jalan. Kali ini coba tahan diri dulu, lebih baik mempekerjakan orang-orang di sekitar situ. Gitu. Ini bukan soal kita tidak bisa melakukan hal yang lebih modern, tapi bagaimana membuka peluang untuk orang bisa menafkahi hidup mereka dengan pekerjaan seperti ini. Jangan buru-buru pakai kontraktor begitu ya? Jangan buru-buru pakai kontraktor, karena paling mudah kan pakai begitu. Kali ini itu betul-betul demi kepentingan orang-orang di desa itu supaya punya pendapatan, padat karya gitu. Itu baik. Baik, kita masuk ke tema editorial kita ya Bang Don ya. Ini memang menarik juga dan menjadi satu concern yang sangat besar sejak pemberitaan di beberapa hari ini. Kita lihat bagaimana suksesor untuk Anies Baswedan ya di DKI Jakarta, mau tidak mau disebutkan juga bahwa DKI ini walaupun nanti ada soal pindah ibu kota negara dan lain sebagainya, DKI tetap Jakarta tetap menjadi magnet begitu ya, Bang Don. Artinya kita langsung bicara aja, KPI seperti apa sih pejabat yang selama nanti 2 tahun ini penjabat yang lama ini Bang Don? Itu betul, penjabat ini akan berlangsung selama 2 tahun. Betul. Karena itu kita bicarakan betapa pentingnya seorang penjabat. Lalu kemudian betapa pentingnya tokoh ini, apalagi untuk DKI. Kita sudah tahu bahwa Pak Anies besok akan menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun. Betul. Kita juga tahu apa yang kurang, apa yang lebih yang sudah kita lihat selama 5 tahun ini. Macam-macam. Semua orang bisa punya sikap pro, bisa kontra, bisa kadang-kadang ngebully, tapi juga ada yang memuji dan seterusnya. Itulah masyarakat kan, dan itulah Jakarta gitu. Tetapi kan persoalannya kan adalah ya kita belajar dari masa lalu, kita belajar dari waktu-waktu yang sebelumnya. Gitu. Lalu kemudian akan ada PJ yang baru, ya kita membebankan dia paling tidak tugas untuk
yang memperbaiki yang kurang, membuat yang masih belum jalan harus jalan, atau mungkin mengoreksi beberapa hal, atau mungkin ada hal-hal baru. 2 tahun tuh banyak hal bisa terjadi dan banyak hal bisa dibuat begitu. Karena itu sangat penting figur penjabat yang baru ini. Pertama tentu menjalankan program-program yang sudah ada, karena itu kan pasti akan ada APBD-nya kan. Betul. Kedua, bagaimana menyambungkan urusan-urusan pusat dan urusan DKI. Karena banyak sekali proyek pusat, banyak urusan pusat yang ada di yang DKI. Ya, bagaimana supaya bisa sinkron, bisa satu jalan. Saya kira saatnya untuk menghentikan polemik semantik gitu. Misalnya apakah normalisasi atau naturalisasi untuk mengatasi banjir, tapi publik itu nggak butuh yang begitu. Yang orang butuh adalah kerjain aja. Tidak ada lagi banjir atau berkurang gitu. Kerjakan saja. Sama seperti soal kemacetan. Ada kesuksesan dalam angkutan umum yang harus kita akui ketika pemerintahan Pak Anies ini. Misalnya Jaklingko itu dari 300.000 penumpang per hari, itu sekarang bisa jadi 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Kalau integrasinya lebih baik, maka bisa ditingkatkan jadi 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Lalu kemudian orang akan punya habit untuk naik kendaraan umum. Tentu banyak hal yang kurang dan seterusnya. Tidak ada yang sempurna, tetapi sebaiknya jangan menjelek-jelekan masa lalu. Pemimpin yang menjelekkan masa lalu itu memperlihatkan kekerdilan dirinya sendiri. Iya, kadang-kadang kita menutupi itu dengan menjelekkan masa lalu. Saya rasa orang mulai harus dengan hati terbuka, pikiran terbuka untuk melihat kelebihan dan kekurangan, untuk menilai kelebihan dan kekurangan, tetapi juga untuk bekerja lebih baik di hari-hari besok. Ya, yang sudah pernah dicontohkan oleh Presiden Jokowi lah ya. Iya, just do it. Ini, ya. Gitu. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan, tentu untuk kepentingan publik kan. Jadi saatnya untuk mulai bahu-membahu untuk melihat Jakarta yang lebih baik ke depan. Bang Don, ini kan sepertinya mungkin pertama kali ya, jabatan PJ ini atau pejabat ini waktunya cukup lama. Biasanya kan hanya dalam waktu singkat untuk transisi dan lain sebagainya. Betul. Ini memang tetap untuk transisi sih judulnya. Tetapi begini Bang, karena ini pertama kali tapi waktunya lama, iya kan? Diharapkan juga mereka yang menduduki ini memang seperti gubernur pada umumnya begitu ya. Tetapi di satu sisi apakah ada perbedaan nanti dalam status sebagai pejabat? Berbeda tentu saja dengan status yang elektoral tadi ya, sifatnya terpilih oleh rakyat begitu. Ini bagaimana? Kalau lihat tugasnya kan sebetulnya kan dia harus menjalankan tugas seorang gubernur sebetulnya. Tentu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh gitu. Tetapi kan nggak mungkin dia diam saja untuk kemudian hanya tugas-tugas administratif lalu kemudian jalan begitu. Enggak. Selama 2 tahun nggak mungkin begitu ya. Ada APBD. Ada APBD masih tahun 2022, 2023, 2024 itu kan ada APBD yang harus tercermin dalam output di pekerjaan-pekerjaan atau program-program yang nyata gitu. Kemudian ada dana pusat atau ada proyek pusat yang harus dikerjakan. Jadi saya lebih melihat walaupun misalnya ada batasan-batasan tertentu, tapi DKI apalagi kalau misalnya orang yang lolos itu misalnya sekarang orang sebutlah, yang kuat itu adalah Mas Heru Budi Hartono gitu. Ya, ini dia bukan orang baru di DKI. Dia adalah orang yang dianggap, kalau teman dekatnya bilang saya tadi malam, dia ini dulu dianggap trio. Jadi 3 serangkai. Ada Jokowi, ada Ahok, ada Mas Heru Budi gitu. Lalu kemudian dia ini juga menjembatani. Dulu kan Pak Ahok itu kan selalu berselisih dengan DPRD. Gitu. Lalu dengar-dengar dia yang kemudian menjembatani sehingga itu bisa lebih cair. Artinya, itu menurut teman dekatnya. Saya belum bicara dengan Mas Budi ini. Interaksi saya sangat minim, tapi pernah berinteraksi. Tapi kalau lihat begini, mungkin kita bisa menaruh harapan. Tapi belum tentu dia juga kan. Karena masih ada 3 nama. Kita nanti ulas 3 nama tersebut ya Bang Don. Dan kita akan lihat terlebih dahulu editorial kita secara lebih lengkap. Pemimpin tepat untuk transisi Jakarta. Pemimpin tepat untuk transisi Jakarta. Dengan
atau tanpa status ibu kota negara, Jakarta tetaplah megapolitan dengan pengaruh sangat besar. Jakarta bukan hanya darah bagi wilayah penyangganya, melainkan juga energi hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Banyak kajian menyebutkan pemindahan ibu kota negara hanya berimbas 3% sampai 5% bagi perekonomian Jakarta. Di sisi lain, persoalan lingkungan kota berusia hampir 5 abad ini diperkirakan hanya berkurang 10%. Maka, Jakarta jelas akan terus berkembang baik pesona maupun boroknya. Oleh karena itu, menyiapkan masa purna status ibu kota negara sesungguhnya sudah harus dimulai sejak jauh hari. Hal ini tidak hanya memengaruhi nasib 10,61 juta jiwa penduduknya, tetapi juga puluhan juta jiwa lainnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pekerjaan itulah yang harus dipastikan berlanjut di masa kosongnya jabatan Gubernur DKI Jakarta seusai berakhirnya kepemimpinan Anies Baswedan pada 16 Oktober hingga Pilkada 2024. Sejumlah pekerjaan rumah mendesak diselesaikan. Pemimpin di masa sebelum pemilu itu kian penting untuk menjaga stabilitas dan netralitas dalam pesta besar demokrasi pilkada maupun pilpres. Kini, pertanyaan besarnya, siapakah di antara ketiga nama kandidat pejabat Gubernur Jakarta yang diusulkan DPRD DKI yang bisa menjawab seluruh tugas berat itu? Kemarin, DPRD sepakat mengajukan 3 nama calon pejabat Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri. Mereka ialah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Marulah Matali, dan Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bakhtiar. Secara politis, 2 nama pertama sama kuatnya karena diusulkan oleh seluruh fraksi. Adapun nama ketiga merupakan usul dari 6 fraksi. Dalam sisi rekam jejak, Heru dan Marulah memiliki nilai sama karena mereka berpengalaman mengabdi di Pemprov DKI Jakarta. Heru mengawali karirnya di Pemprov pada 1993 sebagai staf sus Wali Kota Jakarta Utara hingga kemudian menduduki jabatan teratas di wilayah itu pada 2014. Ia sempat digandeng Ahok untuk maju sebagai bakal calon wagub di Pilkada 2017 sebelum akhirnya Ahok menjatuhkan pilihan kepada Jarod Saiful Hidayat. Soal gebrakan, Heru pernah mengusulkan larangan penggunaan kendaraan pribadi yang kemudian melahirkan instruksi penggunaan kendaraan umum bagi pejabat Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Jokowi pada 2013. Sementara itu, Marulah telah 15 tahun menjadi PNS di Pemprov DKI dan pada 2018 menjabat Wali Kota Jaksel. Karirnya juga dapat dikatakan minim kontroversi. Rekam jejak dan pengalaman menangani ibu kota tentu menjadi nilai plus. Begitupun integritas dan netralitas sama-sama tidak dapat disepelekan. Hal itulah yang mestinya menjadi poin menentukan untuk memilih pejabat Gubernur DKI. Terkait poin itu, kedua sosok yang diunggulkan sama-sama memiliki kedekatan dengan peserta pemilu, dalam arti partai maupun individu. Kualitas netralitas ini harus diuji oleh tim penilai akhir yang terdiri atas para menteri dan sejumlah kepala lembaga negara. Tim inilah yang nantinya menyampaikan hasil penilaian mereka kepada Presiden untuk selanjutnya menetapkan pejabat gubernur. Tim penilai akhir harus dapat menjawab harapan masyarakat terkait sosok pemimpin berkualitas di DKI Jakarta, meskipun hanya dalam masa peralihan. Pejabat Gubernur DKI Jakarta harus dapat menyelesaikan pekerjaan rumah mendesak termasuk banjir dan polusi, sekaligus menjamin situasi yang kondusif untuk berlangsungnya pesta demokrasi. Kami tunggu pendapat Anda di 021 583 9900. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi.
Ya, pemimpin tepat untuk transisi Jakarta, tema editorial kita, dan kita sudah saksikan tayangan selengkapnya tadi ya. Bang Don, tadi kita sampai pada beberapa nama menjadi PR utama apa saja sih kalau dari catatan Bang Don sendiri, terutama untuk Jakarta ini 2 tahun nanti tanpa gubernur dan diisi oleh pejabat. PR-nya kan tadi kita sudah bicarakan soal kemacetan, soal banjir, soal kemiskinan dan lain-lain ya. Banyak tetap hal seperti itu ya, masalah tetap, Jakarta ya. Tidak ada hal yang betul-betul luar biasa atau baru gitu. Tapi saya kira salah satu hal yang juga dirasakan oleh publik adalah PR tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan psikologis dan politis di publik. Karena ekor dari pilkada tahun 2017 adalah ekor di mana kemudian masyarakat terbelah. Dan itu berjalan terus sampai sekarang. Saya kira kalau ada pejabat baru, kita betul-betul berharap hal-hal seperti ini harus selesai. Jadi dia harus menjadi gubernur bagi semua orang. Pak Anies itu menjadi gubernur bagi semua orang, tapi kan selalu ada resistensi dari kelompok dan seterusnya. Tapi masyarakat harus dibuka pikirannya, dan itu ditentukan oleh teladan dari seorang pemimpin untuk kemudian bisa menerima semua orang, untuk bisa menjadi gubernur dan bisa melayani semua orang, untuk mengakhiri hal-hal yang selama ini dianggap sebagai konflik-konflik sektarian yang ada di masyarakat gitu kira-kira. Dan ini tantangan baru, tantangan yang harus diselesaikan. Jawab oleh pejabat itu ya, semoga, karena 2 tahun ini ya. Betul. Bang Don, sekarang kita lihat sudut pandang dari pengamat pemerintahan daerah, itu juga pernah menjabat di Kementerian Dalam Negeri ini ya, Profesor Johermansyah Johan yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Profesor Johermansyah Johan. Pagi, Assalamualaikum Mas Indra. Ya, waalaikumsalam. Salam sehat ya. Saya bersama Bang Don di studio. Profesor ya. Baik, Profesor, langsung saja nih Profesor. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin tanya dulu, kan Profesor Johermansyah Johan juga sangat berpengalaman ya di dalam hal ini. Kita tahu, tapi yang ingin saya tanyakan begini Profesor. Ini adalah status pejabat yang mungkin untuk pertama kali cukup lama ya, 2 tahun ini. Bagaimana ini kemudian bisa diperankan, maksudnya begini, agar bisa berjalan, karena sifatnya tidak transisi sementara ini, Profesor. Bagaimana analisis Anda? Betul. Ya, jadi gini, ini karena waktunya lama, sebab ada pilkada serentak nasional yang akan digelar November 2024. Nah, tidak biasa. Biasanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Saya pernah menjadi pejabat gubernur di Riau cuma 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini kan sampai 2 tahun, 3 bulan atau 2 tahun, 4 bulan untuk kasus DKI. Bahkan juga di daerah provinsi lain bisa 2 tahun setengah, Mas Indra ya. Jadi oleh karena itu yang penting mereka harus betul-betul dipilih sebagai orang yang paham, mengenal daerah itu dengan baik, dan punya kemampuan profesional untuk membangun daerah itu, untuk mengurus daerah itu. Karena kalau untuk khusus Jakarta, ini unik nih, sangat spesifik. Jakarta itu anggarannya sekitar 80 triliun, sangat besar sekali. Birokrasi yang dikelolanya itu sekitar 70.000. Penduduknya tadi Bang Don sudah tinggal sekitar 10 juta lebih. Dan perkotaan ya, masalah kompleks, ada banjir, ada transportasi publik, ada soal kemacetan, ya, dan perumahan, macam-macam. Ada juga politik nanti itu, yaitu waktu PJ ini naik, ya, Mas Indra, itu akan digelar Februari 2024 pileg pilpres, dan akan digelar pilkada serentak nasional termasuk pemilihan gubernur di DKI pada bulan November 2024. Nah, dia harus betul-betul bisa menjadi seorang pegawai negeri ini kan, ya, PJ ini kan netral. Pegawai negeri itu tidak berpolitik, ya, dia netral. Nah, dia juga harus membangun netralitas itu sehingga dia menjadi PJ gubernur milik semua orang seperti disinggung Bang Don tadi ya. Nah, dengan begitu dia akan bisa membuat kualitas pilkada, pilpres pileg di DKI Jakarta itu lebih baik daripada yang pernah terjadi selama ini ya. Jadi tidak ada lagi namanya politik identitas dan sebagainya. Itu saya kira yang sangat perlu kita pilih, sehingga yang tepat itu ya, yang tadi punya sense of politik yang baik, punya kemampuan profesional, netral dalam politik, ya, mengenal daerah Provinsi DKI Jakarta dengan dalam sampai ke akar-akarnya. Profesor, sedikit teknis nih di kepemerintahannya. Pejabat ini kan nanti otomatis adalah statusnya adalah penunjukan ya.
bukan Ya, seperti pengangkatan gubernur yang politik. bukan seperti gubernur yang terpilih, tapi ini memang ditunjuk statusnya. Nah, pola kerjanya akan seperti apa hubungannya Ya. nanti misalnya dengan DPRD? Itu akan seperti apa? Apakah kemudian nanti juga ada evaluasi kalau dengan gubernur misalnya dalam 2 tahun ini masa yang lama ya, ketika di saat perjalanan ada dianggap yang salah dan lain sebagainya, DPRD bisa mengajukan berbagai hak istimewanya tentu saja ya. Nah kalau untuk pejabat yang ditunjuk ini kayak apa Pak? Kira-kira Profesor Hermansyah? Sama. Pada dasarnya, Mas Indra, jadi kepala daerah PJ ini punya kewenangan yang mirip dengan kewenangan kepala daerah definitif. Jadi dalam menjalankan kewenangan-kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang yang mengatur Ibu Kota Negara nomor 29 2007, dia berhubungan dengan DPRD, menetapkan anggaran, menetapkan perda-perda, diawasi oleh DPRD. Hanya dia punya satu lagi kontrol pengawasannya karena dia appointed, diangkat oleh pemerintah pusat, maka PJ Gubernur atau PJ Kepala Daerah ini akan dikontrol melalui cara apa? Melalui laporan-laporan per 3 bulan kepada pemerintah pusat melalui Mendagri. Dan nanti dievaluasi per 3 bulan apakah dia menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Dan bisa saja kalau dia tidak perform dalam 3 bulan, 6 bulan itu dicopot atau diganti, diangkat PJ baru. Demikian Mas Indra ya. Oke. Laporannya per 3 bulan ya, apa koreksinya ya, evaluasinya ya begitu. Betul. Nah, masalahnya karena ini kalau ditunjuk eksekutif, taruhlah misalnya nih, kita ini tidak bicara apa yang akan terjadi, tapi kemungkinan dalam sistem pemerintahan kan bisa saja. Ketika eksekutifnya tetap ngotot, bagaimana? DPRD-nya punya kekuatan seperti apa kira-kira? Oh, DPRD ya tentu saja pakai prosedur-prosedur tertentu. Ada kewenangan untuk tetap bisa. Misalnya kalau memang ada hal-hal yang terkait dengan kasus hukum, misalnya, itu DPRD bisa lapor kepada pihak yang berwenang. Ya, jadi DPRD tetap seperti kepala daerah definitif, perlakuannya bermitra, dan kemudian kalau ada kekeliruan, dia memberikan koreksi, ya, dan kemudian juga bisa sampai kalau memang ada masalah hukum, ya DPRD bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum. Baik, Profesor, kalau tadi Profesor sebutkan kewenangan PJ ini sama dengan kepala daerah definitif. Tapi kalau dari sisi status kan tetap ada beda. Bedanya kira-kira supaya masyarakat awam tahu bedanya apa ini dari sisi kewenangan, Prof? Bedanya sedikit sebetulnya dari segi kewenangan, ada kewenangan strategis seperti mutasi-mutasi para pejabat, dan kemudian dalam penetapan APBD dia harus seizin dari pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Mendagri ya. Jadi harus izin dulu nih, misalnya ada yang pensiun, ya kan, nggak bisa dia mengganti aja, tapi harus minta izin. Gitu juga dalam penetapan APBD, dia juga harus lapor dan minta izin. Itu kontrolnya. Dalam hal kewenangan strategis seperti itu. Yang lain dia bisa jalankan eksekusi, terutama program-program yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lama, itu sudah dibuatkan oleh gubernur yang lama, namanya Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Nah, itu tadi PR-PR termasuk banjir, PR termasuk kemacetan dan sebagainya, itu akan dijalankan oleh PJ berdasarkan RPD 2023-2026. Jadi amanlah, dia itu sudah ada semuanya, tinggal kemampuan seni kepemimpinannya, ya, dan pengenalan kepada masyarakat, dan relasi yang baik dengan DPRD, dan relasi yang bagus juga. Jadi tinggal menjalankan saja ya, Prof ya, berarti Prof, berdasarkan rencana tadi itu ya. Iya, tapi kan ada keadaan-keadaan dalam pemerintahan dinamika. Nah, disitulah diuji kemampuannya, terutama karena ibu kota negara kan akan pindah nanti ini Mas Indra, dan dia juga punya PR untuk kelancaran jalannya kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Prof, sedikit lagi nih Prof, ini pertanyaan aja penutup mungkin ya. Kalau kita sebut yang kita singgung lihat yang kemarin itu kan Ketua DPRD DKI menyebutkan bahwa Pak Anies Baswedan itu tidak boleh lagi untuk mengusulkan ini ya, tidak boleh lagi untuk kemudian melakukan pengambilan
Keputusan strategis. pelantikan pejabat Pemprov dari mulai 13 sampai 16 Oktober. Tetapi kan kalau kita lihat respon dari Kepala Biro Hukumnya Pemprov DKI sekarang ini menyebutkan bahwa itu sifatnya hanya usulan. Kalaupun tetap melantik dan melakukan kebijakan-kebijakan itu masih bisa dan tidak menyalahi aturan. Ini bagaimana Profesor melihat ini, Prof? Ya, kalau afdolnya sebetulnya dengan telah diprosesnya pemberhentian Gubernur Anies oleh DPRD kemarin dalam sidang paripurna, maka pemerintahan Pak Anies ini bisa dibilang lemdak ya. Jadi pemerintahnya bebek lumpuh, tidak boleh ambil keputusan strategis. Nah, termasuk soal yang penting itu mutasi-mutasi. Jadi tidak elok kalau dalam masa akan berakhir melakukan mutasi-mutasi para pejabat. Biarlah nanti yang melaksanakannya pejabat kepala daerah yang baru. Begitu sebaiknya. Baik, terima kasih atas pandangannya Profesor Joherman Sajohan, pengamat pemerintahan daerah telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Prof. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan kita, analisis kita dalam editorial Media Indonesia bersama Bang Don Bosco Salamun. Tetapi tetaplah bersama kami segera kembali sesaat lagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemimpin tepat untuk transisi Jakarta. Kita tadi sudah dengarkan Profesor Joherman Sajohan ini pakar juga kan, pernah berada di Kementerian Dalam Negeri. Saat soal ini sudah pasti paham betul. Dan tadi yang menarik memang disampaikan Profesor Joherman Sajohan adalah bagaimana pejabat nanti ini mampu menjadi jembatan begitu ya Bang Don ya, untuk jalannya pilkada di November 2024 nanti. Bagaimana? Ya, itu sangat menarik pernyataan Profesor Johan ini, Indra. Kenapa? Tadi kita kaitkan itu dengan Pilkada 2017. Betul. Yang kemudian ekornya adalah terasa sampai sekarang di mana masyarakat itu terbelah. Ya. Kita berharap dia duduk sebagai profesional, dia duduk sebagai pemimpin yang punya hati, yang bisa dilihat oleh seluruh rakyat DKI bahwa dia adalah milik semuanya. Dan itu akan mempengaruhi cara orang DKI atau cara penduduk DKI melakukan pesta demokrasi 2024. Baik pileg, pilpres maupun pilkada. Yang kita harapkan adalah bahwa hal yang buruk di hari-hari kemarin itu bisa selesai gitu. Walaupun itu susah, tetapi harus diusahakan. Dan kita berharap, tadi kan Pak Johan mengatakan dia harus profesional, dia harus mengenal betul DKI, dia harus mengenal rakyatnya, dia harus bukan orang politik, kira-kira gitu kan. Kalau lihat seperti itu kan, berarti dia bukan seorang partisan, menjadi milik semua orang. Dan kita berharap kepemimpinan itu akan memperlihatkan situasi yang membuat rasa kebersamaan warga DKI itu makin kuat dan tidak terpecah belah oleh urusan-urusan sektarian. Kira-kira begitu. Bukan orang politik ini bukan berarti tidak paham politik. Tidak dekat dengan, justru karena dia sangat paham politik dan paham sosial dia mengambil DKI, jarak dia gitu mengambil jarak yang benar, lalu kemudian memperlihatkan leadership yang bagus sehingga rakyat tahu, oh kita ini sama-sama orang DKI. Ya Bang, kita sekarang dengarkan pendapat pemirsa ya, untuk memberikan masukan juga atau unek-uneknya disampaikan, mulai dari Pak Ondo di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Don Bosco. Pagi, silakan Pak. Iya, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Utara Kaltim sebenarnya tidak berpengaruh besar terhadap perputaran ekonomi di Jakarta.
Jadi saya memohon ini agar PLT Gubernur Jakarta yang akan dimulai 16 Oktober 22 harus orang yang bersih, harus orang yang tahu persis apa itu Jakarta dan apa yang perlu dibenahi di Jakarta. Jangan sampai duduk di PLT jadi kendaraan menuju pilkada. Awas, hati-hati, takutnya tidak kerja untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kerja politik. PLT hendaknya tidak ditarik-tarik oleh partai. PLT juga tidak ambisius. Ambisi sih boleh, tapi kalau ambisius itu melakukan segala cara untuk jadi calon gubernur definitif 2024. Itu harus dia hindarkan. Buktikan 2 tahun ini membenahi daerah kumuh, atasi banjir, atasi kemacetan, polusi, ke transportasi umum, dan keamanan yang paling penting juga. Karena dengan demikian pelayanan publik yang prima bisa dicapai. Mudah-mudahan Jokowi tidak salah pilih. Karena kami warga Bekasi juga berkepentingan untuk gubernur Jakarta ini. Jadi jangan pilih yang NATO, Pak Jokowi. Never action, talking only. Demikian, Ini terima semoga kasih. dengar Pak Jokowi langsung ya. Oke, terima kasih Pak Undo di Bekasi. Kita beralih ke Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi, Metro. Begini, Ya. bahwa Silakan Pak Ikhwan. Jakarta ini ibu kota nasional. Jakarta ini punya kedudukan sebagai DKI, daerah khusus. Lalu jabatan gubernur, bupati, wali kota itu jabatan birokratik, struktural, karir. Tetapi yang jadi masalah, apa yang terjadi di Jakarta, inventarisasi problem yang seperti dulu biasanya sudah, yaitu kependudukan, kemudian yang kedua itu masalah banjir, kemudian yang ketiga persoalan kepadatan lalu lintas. Lalu gubernur ini seperti yang kita cari, yang leadership style, leadership quality, leadership morality, dan leadership professionality. Ini yang tepat seperti Pak Anies Baswedan ini memang sulit karena dia setelah membuktikan selesai apa yang dia kerjakan semuanya, lalu masyarakat sudah bisa menilai. Nah, untuk itulah mudah-mudahan Pak Jokowi dimulai dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil PLT-nya. Selama ini kan Oktober sudah habis. Itu hati-hati betul. Jadi dia memang bukan orang partai. Dia memang bukan orang partai, tapi disukai oleh partai, lalu disukai oleh rakyatnya. Nah, kalau kualitas seperti itu memenuhi syarat semuanya, memang sulit. Tapi yang seperti Pak Anies itu sulit. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Pak Ikhwan, terima kasih atas pendapatnya. Tadi ada Pak Undo dan Pak Ikhwan, nanti kita ulas lagi ya. Bang Don, kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang apa saja yang harus dikerjakan pejabat Gubernur DKI Jakarta ini selama 2 tahun nanti sampai November 2024 ya. Bang Don, bagaimana juga dia harus menjadi sosok yang menjembatani menuju ke November 2024 pilkada serentak, dan juga menjadi pejabat gubernur semua orang, begitu ya. Tadi kita sudah bicara KPI lah kurang lebih ya, Key Performance Index. Nah, sekarang kita bicara 3 nama yang diusulkan kemarin itu. Kalau kita lihat satu persatu rekam jejaknya, seperti apa kira-kira catatan dari editorial Indonesia, Bang? Ini memang menarik ya, Indra. Jadi ada 3 nama, ada Heru Budi Hartono, ada Marullah Matali yang sekarang jadi Sekda DKI, lalu kemudian ada Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan Pak Bakhtiar. Kalau kita lihat dari Pak Johansa tadi, Prof Johan tadi kan melihat ada 2 yang sebetulnya sangat mengenal DKI. Itu ada Marullah yang sekarang jadi Sekda, kemudian ada Heru Budi Hartono yang juga punya pengalaman di DKI. Tapi antara Heru dan Marullah ini ada perbedaannya. Sebagai Sekda kan urusannya dengan orang. Kita berpikir soal siapa yang pernah ada di lapangan. Artinya ada di zona atau di medan DKI-nya. Disitulah kemudian kalau kita lihat membandingkannya, ini Heru terlihat lebih lengkap. Pernah jadi wali kota Jakarta Utara, dan Heru ini dianggap sebagai orang yang tahu betul jeroannya DKI, karena ketika dia menjadi kepala kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, itu
rasanya itu membawa dia untuk mengenal betul DKI dan pernah juga bekerja sebagai orang yang urusan luar negeri di DKI. Beliau dulu saya dengar apa benar atau tidak itu orangnya Pak Foke. Lalu kemudian dia kemudian dipercaya oleh Pak Jokowi, kemudian jadi di wali kota di Jakarta Utara, lalu kemudian dibawa ke DKI, lalu kemudian dibawa ke Seknek, jadi Setpres kan. Jadi kalau lihat bahkan waktu itu diusulkan untuk menjadi wakilnya Ahok, calon wakilnya Ahok, tapi karena dia bukan orang politik, bukan orang PDIP, maka Pak Jarod yang diambil gitu. Kalau kita lihat ini, ya siapapun diantaranya, tapi kan kalau bisa kita lihat kan, nanti kan tanda tangannya kan dari Pak Jokowi kan. Betul. Kalau lihat logika itu, sangat mungkin. Ini kalau lihat logisnya, mestinya Pak Jokowi akan mendatangani orang yang dia kenal baik. Karena urusan di DKI kan bukan hanya urusan DKI, tapi urusan pusat. Urusan perpindahan ibu kota. Nanti kan harus ada orang yang betul-betul mengenal pemerintahan pusat dan mengenal seorang presidennya dan mengenal daerah. Kalau lihat seperti itu gitu. Tapi bukan mungkin soal bukan pengenalan, lebih pada capability. Yang kita butuhkan itu capability. Dikenal baik, tapi kalau tidak capable kan KKN juga namanya. Jadi kalau lihat dari seluruh proses ini, ya kita tunggu besok akan selesai itu. Kan ceritanya akan selesai. Mana yang akan dipilih, saya rasa ada dua yang punya kans. Walaupun satunya dianggap lebih punya kans karena pengenalan tadi itu dan juga mungkin track record ya, track record ini. Kalau kita lihat juga tadi semua fraksi juga setuju ya, walaupun setujunya ke dua nama ya, diusulkan semua fraksi nih ya, Bang Don, untuk dua nama ini, Pak Heru dan Marullah. Ya, dan nama Heru ini ketika almarhum Pak Cahyo itu masih hidup, kita pernah kontak, nanya siapa sih di DKI. Itu sekitar udah lama itu, Bang, itu kira-kira 4 bulan atau 5 bulan lalu. Kemudian kita bicara itu di sebuah grup media sosial, lalu kemudian saya juga WhatsApp, sudah disebut tentang Mas Heru ini. Jadi itu sebetulnya sudah dipersiapkan cukup lama. Artinya dia juga bukan orang baru gitu. Sekarang kan persoalannya itu kan seperti kata Pak Johan tadi, soal profesional. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Pengenalan pada masyarakat. Apakah lebih baik dari yang lain? Lalu kemudian soal leadership yang kemudian tadi seperti kita bilang, orang Jakarta itu merasa ini pemimpin kita semua. Lalu kemudian dengan begitu mungkin nggak perlu ada larangan, you tidak boleh politik sektarian seterusnya. Dengan melihat begitu orang tahu bahwa ini ada hal yang kita harus koreksi gitu menuju pemilu Pilpres 2024 atau Pilkada 2024. Karena itu dia ya tahun tahun ketika masuk DKI, kalau dia orang politik kan bisa minta kartu PDIP kan untuk menjadi wakilnya Ahok pada waktu itu. Jadi kita lihat kemungkinan. Tapi di atas semua itu ya semua saya rasa semua pemimpin atau calon pemimpin tahu betul apa yang diharapkan oleh rakyat Jakarta dan rakyat Jabodetabek yang setiap hari berjibaku dengan situasi di sini. Mereka mengalami enaknya, mereka mengalami tidak enaknya, mereka mengalami kemacetan, mereka mengalami banjir, mereka mengalami kesukaan-kesukaan karena ini adalah tempat yang semua ada begitu. Gitu. Bang Don, kalau kita lihat memang seperti itu dan ini menjadi kewenangan misalnya dari presiden ya atau dalam hal ini pemerintahan eksekutif gitu, pemerintahan pusat, kenapa harus ada 3 nama misalnya yang diusulkan kira-kira itu, Bang Don? Ya kan harus selalu memberikan 3 nama, kenapa? Supaya presiden punya opsi kan, opsi pilihannya seperti apa. Dan kalau memberi satu kan, lalu untuk apa lagi dikasih ke sana, sudah dipilih aja sama DPR. Dan saya kira hal-hal seperti ini kan hal-hal yang juga termasuk demokrasi. Karena ini kan soal appointee tetapi bukan elektoral. Dan itu berarti juga tidak main-main. Karena ada hubungannya nanti dengan urusan dengan DPRD, yang soal APBD dan seterusnya. Ini dia seperti kata Pak Johan tadi, dia bekerja betul-betul sebagai seorang gubernur sebetulnya. Jadi hal-hal seperti itu, ya ini soal capability. Kita berharap, kan selalu begitu, yang ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebetulnya kata kunci kalau kita jadi pemimpin itu kan, lalu kemudian memimpin sebuah organisasi, tidak ada yang tidak tergantikan. Masalahnya yang menggantikan itu adalah lebih baik, biasa saja, atau lebih jelek. Kan kira-kira gitu. Dan semua orang selalu berpikir, kalau bisa sih tidak bisa lebih jelek, tidak bisa biasa saja, kalau bisa lebih baik. Lebih baik. Dan itu kira-kira sederhananya. Dan saya kira itu harapan yang sangat umum untuk kemudian kalau bisa siapapun yang akan terpilih, ya tahu betul harapan ini.
Oke, baik Bang Nun, terima kasih atas ulasannya di editorial Media Indonesia. Semoga memang sesuai dengan judul yang kita angkat di editorial hari ini, kita mendapatkan masyarakat DKI Jakarta, tidak hanya Jakarta tapi daerah-daerah penyangga yang lain, kita sebutnya itu Jabodetabek begitu ya, mendapatkan pemimpin tepat untuk transisi Jakarta. Dan demikianlah editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih. TV